Kalau kita bicara tentang obat bagi seseorang yang ya manusia kita ini, maka di mana dia dulu tumbuh, di mana dulu dilahirkan, di situ obatnya. Ya, bahwa konsep kesehatan dalam Islam itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Itu konsepnya, pahami baik-baik. Apalagi sekarang kita tahu di banyakkan ibu-ibu kan, perempuan. Ya, wanita itu kan berpikirnya bukan pakai logika. Sunnatullahnya begitu, pakai rasa kan. Ya, artinya apa? Penyakit-penyakit yang ada hubungan dengan rasa itu akan dominan. Apalagi dengan begitu luar biasanya sosmed zaman sekarang. Coba Anda lihat sekarang, tumor payudara, kista payudara, kanker rahim, segala macam hubungan sama hormon itu naiknya luar biasa loh. Mudah sekali, mohon maaf, mendapatkan orang-orang yang gangguan menstruasinya bermasalah atau menstruasinya bermasalah. Mudah sekali mendapatkan wanita yang tumor, kista, segala macam. Coba ditelusurin. Contoh, ini saya kasih contoh sedikit. Ya, ada kemarin sepertinya mbak-mbak gitu, saya nggak tahu ya. Saya panggilnya ibu gitu kan. Dia tanya, "Dok, saya mau tanya, saya ada ternyata di USG atau apa gitu, katanya ada semacam tumor atau kista payudara ya." Terus saya tanya sama dia, "Kamu ada saya nggak tahu dia sudah nikah atau belum, tapi ada masalah nggak?" Saya bilang sama orang tua ya, atau mungkin sama pasangan. "Saya belum nikah." "Oke, sama orang tua," saya tanya. Saya bilang, "Masalah apa ya?" Dia bilang. Awalnya dengan aku, "Coba pikir baik-baik," saya bilang. "Pasti ada," saya bilang. Akhirnya ceritalah dia ya, ternyata memang keluarganya itu bermasalah dan dia sakit hati dengan bapaknya. Itu seperti itu. Kalau saya bisa menyimpulkan itu dari situ, iya tentunya penyimpulan ini bukan sekedar penyimpulan, ada dasar ilmunya yang saya pelajarin gitu loh. Seperti itu. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati dengan itu, dan jangan sampai ya masalah seperti itu tuh mungkin kesannya sepele ya, tapi akhirnya menjadi masalah besar dalam diri kita. Nah, baik Bapak-Ibu sekalian, jadi akhirnya kalau kita lihat konsep ini, maka dalam Islam ya, urusan hati atau urusan kolbu itu menjadi substansi yang paling utama. Urusan hati ya, urusan hati itu menjadi substansi yang paling utama. Dan cerita tentang hidup sehat segala macam memang dimulai dari penciptaan Nabi Adam. Maka ada beberapa surat yang menceritakan itu ya, ada beberapa surat yang menceritakan itu, dan itu menceritakan tentunya tentang penciptaan Nabi Adam sampai ke penciptaan kita. Penciptaan Nabi Adam sama kita beda ya. Kalau Nabi Adam diciptakan, kita tahu itu langsung dengan tangannya Allah ya. Seperti apa tangannya Allah kita nggak tahu ya, langsung dengan tangannya Allah. Makanya ada beberapa kata-kata dalam Al-Quran yang dijadikan urutan penciptaan Nabi Adam. Yang pertama dalam surat Al-Hajj ayat 5, turab ya, Allah katakan turab di situ. Kemudian dalam surat Shaf ayat 71 Allah sebutkan tin ya. Kemudian dalam surat Al-Hijr ya ayat 26 masnun ya. Kemudian surat Ar-Rahman ayat 14 salsalin fakhar ya. Kemudian dalam surat Shad 71 sampai 41, baru setelah 4 poin itu 1, 2, 3, 4 Allah tiupkan ruh. Itu Nabi Adam ya. Jadi kalau kita baca di sini sebenarnya kata-kata nanti coba dilihat sini, nanti baca karena nggak cukup waktunya. Turab itu maknanya apa, sol fakhar itu maknanya apa, kemudian masnun tadi apa, itu beda semua ya. Tapi yang jelas ada kayak turab itu bisa bermakna busuk gitu kan. Jadi manusia itu, nah ini konsep dasarnya ya, konsep dasar. Karena tanah itu Bapak sekalian, kalau Anda campurkan dengan air ya, lama-lama dia akan busuk, membau ya. Nah, konsep tanah itu sebenarnya ya, kalau kita ambil dari konsepnya manusia kita ini, maka manusia kita nih nggak bisa jauh-jauh dari tanah aslinya. Artinya kalau mau sehat, jangan jauh-jauh dari tanah. Maksudnya jauh-jauh dari tanah seperti apa? Ya benar-benar kita berada di tanah. Entah itu sekarang kita sebut dengan apa namanya earthing, yang mereka sebutnya earthing itu maksudnya nyeker. Ya itu ternyata beberapa riset menunjukkan orang yang berjalan barefoot, kakinya tanpa alas kaki gitu kan di atas tanah, itu ternyata efeknya bagus banget buat kesehatannya, karena emang kita tanah gitu loh. Dan yang kalau dibahas lebih dalam lagi, ternyata bumi itu kan ada medan elektromagnetnya, di mana manusia juga sama, jadi seperti nge-grounding ya, seperti itu. Jadi Masya Allah kan, jadi itu baru pelajaran dari Nabi Adam ya. Kemudian apalagi
setelah dia jadi yang tadi turab, tadi sol-sol fakhor, sol-solin kal fakhor, ya. Apa itu? Dia menjadi gerabah atau tembikar, ya. Nah itu yang akhirnya disitulah setelah jadi tembikar tadi keras dia, baru Allah tiupkan ruhnya tadi, ya. Nah maka kalau kita bicara tentang obat bagi seseorang yang ya manusia kita ini, maka di mana dia dulu tumbuh, di mana dulu dilahirkan, di situ obatnya. Ya, contoh begini, Anda dilahirkan, di mana contohnya lagi? Jogja misalkan, Jogja gitu, Anda dilahirkan di Jogja, di satu desa itu asri banget gitu kan, lahirkan di situ, ya. Maka sebenarnya kalaupun ada sakit, ya obat terbaik Anda tuh dari situ, paham ya? Nah, yang menarik lagi, ya sekarang ada bank apa tuh? Bank penyimpanan itu puser, ya. Plasenta. Nah, itu menarik sebenarnya. Plasenta itu kan isinya DNA-nya kita kan, stem cell, mungkin bahasa kita kerennya gitu. Nah, sebenarnya zaman dulu diapain itu kan, dikubur. Nggak usah dikasih lampu, kubur aja. Ya. Nggak tahu ceritanya gimana, kenapa dikasih lampu. Mungkin zaman dulu tak tahu lah apalah. Nah, maka ini serunya nih. Maka di mana jadi ada seorang bayi itu sebulan mungkin ada anak lahir namanya Budi misalkan gitu lah. Budi itu lahirnya di Jogja. Nah, di depan rumah dia itu, di depan rumah Budi itu akhirnya si plasenta itu, atau mungkin ari-ari lah bahasa kita, ari-ari itu ditanam kan gitu. Maka dalam tanahnya di tempat rumah Budi itu mengandung DNA-nya Budi. Maka kalau Anda menanam sesuatu di atas tanahnya tadi itu, contoh Anda tanam kunyit, Anda tanam lengkuas, Anda tanam serai, maka serainya, lengkuasnya itu ada DNA-nya Budi, paham? Nggak tahu lagi kan di mana tuh hari-hari kan? Karena dia akan menyatu kan? Ya, jadi kalau berarti misalkan Budi nih ada misalkan dia kena kanker misalkan, atau mungkin penyakit apa gitu ya, dia butuh kearifan lokalnya dia. Kunyit yang dia makan misalkan, atau jahe yang dia makan dari Bandung, nggak sama nanti efeknya ke badannya kalau ada dia punya kunyit yang ditanam di rumahnya gitu. Itu tanah, Masya Allah kan, luar biasa Islam itu, atau mungkin kita itu memberikan pedoman tentang itu yang kita bisa tadaburi, ya.